Nah, oleh sebab itu ketika ada seorang sudah mencalonkan untuk jadi bupati dan betul-betul jadi, maka dia sudah kehilangan kemerdekaan. Semuanya diatur oleh negara. Komunikasi sudah jalan, bahkan sudah ada 2 partai politik yang sudah ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi Ngobrol Politik. Sekarang sangat spesial sekali karena saya sedang ditemani oleh tokoh masyarakat, Bupati Pamekasan tahun 2008 ya, sampai 2013. Ya. Di sini ada Kiai Khalilur Rahman. Bisa sapa dulu nih pemirsa KTV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan Anda sekalian selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kabarnya gimana nih Pak Kiai? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik dan saya berusaha untuk selalu baik. Alhamdulillah. Ya. Iya. Selalu happy, selalu enjoy. Belakangan ini sedang dikait-kaitkan dan juga ramai sudah bahwa menyampaikan siap untuk maju kembali di Pilkada Pamekasan. Tapi sebelum bicara soal itu, saya pengen ngajak flashback terlebih dahulu. Apa nih momen yang paling diingat oleh Pak Kiai pada tahun 2008 sampai 2013 waktu memimpin Kabupaten Pamekasan waktu itu? Momen yang paling saya ingat, yang pertama pelaksanaan Pilkades Bujur Tengah. Itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, momen yang paling saya ingat dalam rangka perjuangan dari sore sampai subuh dalam rangka mengembalikan hak ISL untuk Pamekasan. Itu di Jakarta perjuangannya. Kemudian Pilkades Bujur Tengah itu di Pamekasan. Kemudian yang ketiga yang paling saya kenang adalah Jumat Bersabda, Jumat Bersih Sehat Bersepeda, kemudian safari Jumat pada Jumat berikutnya. Jadi safari Jumat itu sholat Jumat bergantian ya. Kemudian Jumat Bersabda itu dimulai dari jam 6 sampai kira-kira jam 10, jam setengah 11. Setelah itu pulang. Dalam Jumat Bersabda kita menuju satu titik, satu objek ya. Kemudian di situ kita berbincang langsung dengan masyarakat. 3 itu yang paling saya kenang. Iya, yang pertama soal Pilkades, kenapa itu yang menjadi top of mind? Iya. Terkait Pilkades itu seperti yang kita tahu dan saya kira semua pejabat ketika itu tahu, karena kan ketika itu mendekati kejadian carok massal ya, yang mungkin hampir 1.000 orang lah kira-kira dari dua kelompok itu, dua kelompok yang berseteru, dan korban hampir 10 orang ketika itu. Sehingga dengan demikian Pak Kapolres mengeluarkan maklumat ya, mengeluarkan pemberitahuan bahwa Pilkades di Bujur Tengah itu ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Berarti ngambang kan ya, berarti ngambang, sehingga masyarakat akan semakin mencekam ketika itu dibiarkan. Akan tetapi saya mencoba untuk mengurai benang kusut itu. Saya komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan tokoh-tokoh tempat di situ ya. Tokoh-tokoh tokoh-tokoh belater lah ya. Tokoh-tokoh belater di situ saya datangi, saya hubungi, kemudian saya komunikasikan dengan para tokoh pesantren, para ulama. Sehingga alhamdulillah setelah mereka terpadu dan nyambung dengan ulama, ya saya terus terlibat aktif dalam pembicaraan. Lalu berhasillah satu keputusan bahwa keadaan sudah semakin baik dan semakin baik. Ketika sudah kondusivitas sudah bisa kita laksanakan sepenuhnya, baru saya berkeyakinan bahwa Pilkades sudah bisa dilaksanakan. Ketika itu Kapolres sendiri angkat tangan.
ketika saya ajak untuk mengadakan Pilkades. Angkat tangan karena jangan-jangan nanti terjadi kembali. Ya, terjadi kembali chaos ya. Terjadi kembali perseteruan yang cukup melelahkan ya. Sehingga Kapolres angkat tangan, Pak Dandim ketika itu juga angkat tangan, belum berani. Saya memberikan jaminan kepada mereka. Begini Pak Kapolres, Pak Dandim, asalkan Bapak mengawal saya nanti yang bertanggung jawab. Ayo, saya akan tanda tangan di atas materai bahwa ini saya yang bertanggung jawab, saya alih. Ya, saya yang pasang badan. Pasang badan untuk itu. Saya siap untuk tanda tangan. Oh, enggak usah Pak Bupati. Kalau memang Pak Bupati bisa di depan, kami di belakang Pak Bupati, katanya mereka. Alhamdulillah. Tapi kita sudah mengatur dulu strateginya seperti apa, pendekatan kepada masyarakat masing-masing kelompok kita lakukan. Kemudian kita komunikasikan dengan para ulama, dengan para kiai, pesantren-pesantren, mulai pesantren besar sampai dengan pesantren kecil. Alhamdulillah, ketika saya yakin sudah ada titik temu di antara mereka-mereka, baru saya ngajak Forkopimda untuk menggelar Pilkades. Dan alhamdulillah pada akhirnya Pak Kapolres, Pak Dandim mau. Tapi saya bilang pada Pak Kapolres, Pak Dandim, jam 5 kita sudah harus berangkat dari Pamekasan. Jam 5 kita berangkat, alhamdulillah 5:30 kita nyampe lokasi, belum ada orang sama sekali. Pertanyaannya, untuk terjun ke dunia hal itu kan yang udah tahu chaos sebelumnya dan juga korbannya banyak, itu kan juga mengancam keselamatan. Kenapa Pak Kiai itu? Sebenarnya keyakinan aja. Jadi saya kok punya keyakinan ya sampai saat ini, ketika seseorang itu mempunyai goodwill lah ya. Jadi mempunyai niat yang baik, dan insya Allah di situ akan ada pertolongan. Di situ akan ada pertolongan Allah, karena bagaimanapun manusia punya hati nurani. Ketika seseorang berbicara dengan hati nurani, maka orang lain juga akan menanggapi dengan hati nurani. Itu keyakinan saya. Sehingga ketika saya dengan tokoh Blater sudah berbicara dari hati ke hati dengan para ulama seperti itu, dan saya yakin mereka akan menghormati kita. Dan ternyata alhamdulillah jam 5:30 begitu nyampe di lokasi Pilkades, belum ada orang sama sekali. Jangankan masyarakat, panitianya belum datang. Akhirnya begitu panitia datang, ya kami yang menyambut mereka gitu. Begitu masyarakat datang, salaman. Langsung saya titip pesan kepada satu persatu dari masyarakat yang datang ketika itu, tolong bantu kami, tolong bantu kondusifkan Pamekasan biar bisa membangun dengan baik. Kapan kamu akan punya pemerintahan desa yang bisa bekerja? Akhirnya mereka sadar. Dan pendekatan seperti itulah yang kita butuhkan juga pada masa-masa yang akan datang. Tidak bisa saya kira pemerintah hanya berjalan di atas aturan seperti itu, akan tetapi harus lebih mendahulukan saya kira wisdom. Pendekatan yang humanis, komunikasi, kepemimpinan yang partisipatif, melibatkan itu juga penting. Dan bahkan dari awal saya katakan, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan space kepada masyarakat untuk berinovasi. Jadi bukan lalu dari atas. Kita sekarang kan sudah bukan zamannya lagi top down, tapi zamannya sekarang bottom up. Ya. Sehingga dengan demikian masyarakat diberi space, diberi ruang yang lebih banyak untuk berbicara, untuk berinovasi, dan bahkan melibatkan. Ada satu semangat yang hilang pada saat ini, yaitu semangat gotong royong. Semangat kerjasama, semangat gotong royong. Dulu saya ketika di pendopo pernah punya pikiran mengajak masyarakat seminggu sekali pada hari Minggu pagi, masyarakat mulai dari bupatinya, camatnya, kelebunnya, kepala desa, lurah, semua kiai, ulama, saya minta untuk turun membaur di masyarakat, membersihkan slogan, membersihkan. Kalau itu nanti bisa tertanam, maka insya Allah kos pembangunan akan murah. Karena gotong royong sudah tertanam. Karena semangat gotong royong sudah tertanam. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan ya podcast pada saat ini didengarlah oleh beliau-beliau yang mempunyai kompetensi untuk itu ya.
Amin. Ya. Yang paling menarik barusan yang saya dengar itu adalah bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang berikan space komunikasi terhadap masyarakatnya. Dan itu yang ingin diwujudkan oleh Pak Kiai. Ya. Itu yang ingin saya katakan, melibatkan, jangan sampai ada pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Bahkan harus melibatkan masyarakat penuh. Sehingga, ya terus terang Mas, kemarin ketika pelaksanaan pemilu ya, baik pileg maupun pilpres, masyarakat kan sunyi senyap. Saya katakan kepada orang-orang, pada kawan-kawan, masyarakat ini sunyi senyap kira-kira positif atau negatif. Karena ada beberapa kemungkinan. Jadi mereka sunyi senyap, mungkin mereka sudah menunjukkan bahwa mereka sudah dewasa dalam berpolitik. Siap. Ya, satu. Kalau seperti itu alhamdulillah lah ya. Artinya masalah pilpres pileg tidak perlu dipertengkarkan. Tidak perlu kita bentrok karena itu. Itu yang pertama. Jadi masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik. Atau mungkin kedua. Yang kedua ini agak negatif. Masyarakat sudah jenuh. Oh iya. Jenuh dengan politik. Itu agak negatif. Atau justru yang ketiga sangat negatif. Yaitu masyarakat putus asa. Jadi masyarakat putus asa dengan politik sehingga masa bodoh siapa saja yang jadi silahkan. Jadi masyarakat tidak mau tahu menahu. Apatis. Toh dari periode ke periode kehidupan tetap seperti itu. Ini yang harus kita hindari. Nah oleh sebab itu kepada pengambil kebijakan di baik di Pemkab, di provinsi maupun di tingkat nasional, saya berharap ini ada perhatiannya. Ada perhatian sehingga kebersamaan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka, kalau istilah saya, dalam rangka ta'awanu, tolong menolong. Jadi pemerintah itu jangan menganggap bahwa pemerintah serba bisa, tanpa rakyat pasti bisa. Belum bisa Mas. Jadi harus melibatkan rakyat sebanyak-banyaknya. Itu space yang kita berikan kepada masyarakat. Oke, siap KTV. Setelah ini kita akan kembali lagi untuk membahas lebih detail tentang bagaimana nih menuju Pilkada Pamekasan. Ya, kembali lagi dengan saya Syahid Mujtahidin tentunya dalam program yang sama, program Ngopi. Di sini masih bersama dengan Kiai Khalil. Sekarang saya pengen masuk nih ke yang menuju Pilkada Pamekasan. Silakan. Apa sih sebenarnya tadi masih ada dua? Ada dua lagi. Ada. Kan saya tadi bilang 3. Jadi 1 sudah saya sampaikan, tinggal 2. Saya sampaikan secara singkat aja. Oke, siap. Seperti apa? Yang kedua yang paling berkesan di saya adalah apa tadi? Ketika ke Jakarta mengurus. Ya, ke Jakarta dalam rangka memenuhi hak kami. Itu kan ISL sepak bola, itu kan hak kita sebenarnya, akan tapi ketika itu akan direbut oleh satu daerah yang mengadakan pendekatan-pendekatan dalam tanda kutip ya, mengadakan pendekatan-pendekatan sehingga yang hak kami akan diberikan pada daerah lain. Nah kita berjuang dalam rangka mengumpulkan pendekatan-pendekatan juga dalam tanda kutip untuk mengimbangi orang-orang yang akan merampas hak kami. Persepam Pamekasan waktu itu. Persepam PMU ya. Iya, Persepam Madura United. Ya, Madura United. Itu alhamdulillah dengan perjuangan keras ISL bisa kita dapatkan ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan safari Jumat dan Jumat bersepeda. Nah itu saya dapat komunikasi langsung dengan masyarakat dalam safari Jumat dan Jumat bersabda. Semua dinas saya wajibkan untuk ikut bersama sampai ke kepala RSUD saya wajibkan untuk ikut juga. Dan ketika ada masyarakat yang sakit serius, parah, mereka miskin, kita yang nangani. Bahkan langsung dibawa ke RSUD gratis mulai dari awal sampai akhir. Berarti memang membiasakan untuk turun langsung ke... Untuk turun langsung setiap hari Jumat. Bertemu dengan masyarakat.
Setiap hari Jumat selang-seling antara bersabda dan safari Jumat. Apalagi hari Jumat ini kan hari yang paling agung dalam hari barokah ya, hari barokah, agung, Sayyidul Ayyam. Iya, Ya. Pintar Ya, nih itu. milih harinya, pintar. Oh iya, semuanya sudah pakai hitung-hitungan. Iya. Ya, pertimbangan yang sekarang ini dorongannya seperti apa? Pengen maju kembali atau seperti apa sih sebenarnya? Saya kalau ada bahasa pengen maju, mohon maaf, sama sekali saya tidak punya keinginan untuk maju di Pilbub lagi pada awalnya. Karena saya beranggapan bahwa yang paling mahal dalam diri manusia itu adalah kemerdekaan. Paling mahal kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu ketika ada seorang sudah mencalonkan untuk jadi bupati dan betul-betul jadi, maka dia sudah kehilangan kemerdekaan. Semuanya diatur oleh negara. Jam 7 dia sudah harus di kantor. Kemudian sampai jam sore, bahkan kalau saya kadang-kadang sampai malam tetap di kantor. Akhirnya apa? Kita kehilangan kemerdekaan. Tapi saya yakin sekalipun kehilangan kemerdekaan, kalau niatnya ibadah dengan melayani masyarakat tetap dapat pahala. Bahkan itu pahalanya insya Allah cukup bagus lah ya, insya Allah cukup. Karena demi masyarakat yang demi lebih masyarakat. banyak. Tapi bagaimanapun itu menghilangkan kemerdekaan. Ya. Nah, terus kenapa yang sehingga kalau dikatakan bahwa saya apa tadi bahasanya tadi? Mau ya. Kalau saya mau maju sebenarnya tidak benar ya. Yang benar bukan mau maju tapi dimajukan, didorong oleh beliau-beliau, oleh masyarakat, sehingga di dalam HP saya ini banyak kiriman dari masyarakat. Ada 150-an lah kira-kira, 150-an video ya. Ya di situ berisi cangkruan di warung-warung terkait dengan bagaimana Pamekasan ke depan, lalu bagaimana terkait dengan Pilbub dan siapa yang layak maju di Pilbub dan begitulah seterusnya, sehingga saya merasa terpanggil untuk memenuhi keinginan mereka. Apa hal yang paling penting sehingga tiba-tiba langsung terpanggil? Awalnya kan membutuhkan kemerdekaan sebenarnya, tapi tiba-tiba ada dorongan. Saya yakin Kiai Khalil tidak langsung dengan tiba-tiba ada dorongan langsung tiba-tiba bilang siap, tidak. Pasti ada beberapa momen-momen penting, ada hal-hal penting yang tiba-tiba benar-benar oh iya ternyata saya harus maju. Apa nih sebenarnya? Sebenarnya begini. Jadi kalau saya dari awal sama sekali tidak ada kemauan untuk itu. Tadi saya katakan bahwa ya jujur saja, pertama karena saya jenuh. Jenuh di politik sudah 20 tahun kan. Jadi 20 tahun di PD Jawa Timur 2 periode, kemudian Pendopo, kemudian Senayan, inginnya istirahat gitu loh. Tuh, jadi pertama jenuh, kemudian kedua saya masih belum yakin ada perubahan pemikiran, perubahan style ya dari masyarakat yang asalnya seperti yang kita tahu, masyarakat kita senangnya barang-barang yang instan. Nah, saat ini sudah mulai menggunakan nalar pikiran dalam rangka memilih, itu saya masih belum yakin. Sehingga mungkin karakter masyarakat mungkin tetap ya seperti yang dulu lah ya. Seperti yang dulu, tapi mudah-mudahan ke depannya mereka semakin baik dan semakin mempertimbangkan betul-betul untuk Pamekasan ke depan. Ya, saya berharap itu. Kemudian kenapa saya kok kemudian agak terbuka lah ya, agak terbuka untuk saya mengabulkan permintaan mereka. Ya pertama karena saya amati permintaan mereka tulus. Jadi permintaan mereka tulus, terbukti dengan adanya beberapa kepala desa sekecamatan Padumawu, mereka sudah sampai ke rumah tanpa diundang. Silaturahmi, ya biasalah silaturahmi ya. Kemudian ada kepala desa dari kecamatan yang lain, ada kepala desa dari kecamatan Pamekasan, ada dari Pantura juga, ada dari Propo, ada dari Telanakan, ya, Larangan, semuanya datang ke rumah menyampaikan harapan masyarakat. Sehingga
Bahkan begini Mas, dari awal saya sampaikan bahwa daripada saya maju sendiri, lebih baik ayolah kita wait and see. Barangkali nanti kita di akhir nanti ada tiga figur yang muncul, ayolah kita pilih satu di antara mereka yang paling baik. Iya. Ya, kenapa? Artinya saya tidak harus maju sendiri. Dan pertimbangan berikutnya kenapa saya tidak ingin maju sebenarnya, tidak mau maju sebenarnya, karena saya fokus kepada pesantren selama 3 tahun 4 tahun. Alhamdulillah pesantren bisa dilihat perkembangannya kayak apa gitu loh ya. Jadi alhamdulillah baik dari sarana prasarana, dari fisik maupun dari kegiatan sudah cukup bagus lah kegiatan di pesantren. Itu sebenarnya beberapa alasan. Sehingga kalau di dalam bahasa agama, jangan-jangan sudah mencapai tingkatan fardu ain. Jadi fardu ain itu kewajiban yang tidak boleh tidak ya. Kalau itu kewajiban yang tidak boleh tidak. Tapi bukan bahasa fardu ain ya, karena ini di politik. Betul. Jadi fardu ain dalam tanda kutip gitu. Tanda kutip. Maksudnya mengambil makna saja. Ya, mengambil makna. Ya. Berarti mantapnya hati Kiai Khalil untuk memenuhi dukungan tersebut karena melihat permintaan tersebut, karena melihat dukungan tersebut itu tulus. Dukungan tersebut tulus dan beberapa hal. Bahkan saya tidak tahu persis, ada tokoh yang mengatakan katanya Pamekasan ini dari berbagai sektor ya, baik sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor moral dan lain sebagainya, itu perlu figur yang bisa merajut komunikasi antara barat dan timur, selatan dan utara. Iya. Nah, saya berharap saya bisa mengkomunikasikan itu semua sehingga kebuntuan bisa kita fasilitasi gitu ya. Baik. Nah, itu yang mendorong saya bahwa saya harus maju. Saya kok tertarik dengan satu pernyataan bahwa apabila Indonesia ini baik, maka pesantren yang ada di Indonesia itu juga baik. Jadi kalau ditarik ke Pamekasan, apabila Pamekasan itu baik, Pamekasan itu kondusif, Pamekasan pembangunan berbagai sektor di Pamekasan sukses dan berhasil, maka termasuk pesantren-pesantren dan termasuk pesantren Masaratul Huda Panempan itu juga akan kebaikan, akan mendapatkan kebaikan itu. Nah, itulah kenapa saya mengabulkan ya. Saya mengabulkan permohonan beliau-beliau. Sekalipun sampai saat ini masih taraf wait and see. Saya belum mengambil keputusan. Sehingga kemarin ada beberapa wartawan yang tanya langkah-langkah yang sudah saya ambil apa. Saya katakan kepada mereka saya tidak pernah mengambil langkah-langkah. Masih belum. Makanya kalau di media sosial rame tentang beberapa nama yang disandingkan di dalam video bersama saya yang katanya calon M2 itu masih sangat jauh. Kita masih belum berpikir M2, kita masih berpikir bagaimana cara mengkomunikasikan. Tentu untuk maju kan tidak bisa langsung maju sendiri. Ya. Tentu juga membutuhkan kendaraan. Oh iya. Gimana nih komunikasi sejauh ini dengan kendaraan? Komunikasi sudah jalan, bahkan sudah ada 2 partai politik yang sudah ketemu. Sekalipun mohon maaf saya belum bisa menyampaikan. Ya, 2 partai politik yang sudah ketemu dan sudah mulai menyamakan persepsi, menyamakan gelombang ya dengan saya. Dan bahkan 1 dari 2 ini sudah sangat semangat sehingga saya berharap dari komunikasi awal dengan 2 partai itu dan partai-partai yang lain untuk berikutnya, saya berharap itu bisa menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan Pamekasan kepada berbagai elemen masyarakat. Jadi ada pesantren, ada perguruan tinggi. Dalam benak saya, santri dan mahasiswa harus terlibat dalam dinamika politik ini.
Kenapa? Kita ingin mengajarkan kepada mereka begini loh caranya berpolitik. Jadi pesantren dan perguruan tinggi bersama santri dan mahasiswa, kawula muda harus kita ajak juga bersama-sama. Bahkan pengangguran, saya ingin lain kali ngundang pengangguran itu yang memenuhi lampu-lampu traffic light di perempatan itu, saya ingin mengundang mereka, ingin membuka harapan masa depan. Bahwa kalau mau ngamen jangan seperti itu, tapi ngamen dengan celana yang nicis, dengan ini yang nicis, punya kemampuan memetik gitar yang baik, alunan suara yang baik. Kemudian di pinggir jalan tapi yang agak lebar, sehingga dengan demikian setiap orang yang lewat hatinya terenyuh. Ini kok suaranya bagus, cara metik gitarnya bagus. Sehingga dengan demikian akan menjadi pengangguran terhormat gitu. Ada inovasi di situ. Ada inovasi. Itu yang saya inginkan. Jadi saya ingin menjangkau semuanya. Dua partai politik yang sudah komunikasi sudah memenuhi 9 kursi. Oh belum. Jadi masih sekian lah ya. Oh masih sekian. Iya. Tapi komunikasi dengan calon 9 kursi sudah kita lakukan. Tentu untuk maju saya yakin Kiai Khalil ini kan sudah puluhan tahun di dunia politik. Sudah maju ke Indrapura juga, ke Senayan juga, ke Pendopo juga di sini. Tentu sudah paham, dan tahun 2018 kemarin juga maju. Tentu paham juga bahwa kos politik itu tidak sangat tinggi ya. Gimana melihat itu untuk yang tahun 2024 ini? Begini sebenarnya. Jadi kalau dikatakan bahwa kos politik pasti tinggi, saya kok tidak terlalu setuju ya dengan pernyataan itu. Karena tingginya kos politik itu terserah bagaimana masyarakat merespon. Jadi ketika masyarakat responnya cukup bagus, insya Allah kos tidak terlalu tinggi. Sekalipun tetap harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Setidaknya mobilitas ya, mobilisasi mereka, operasional, tim dan lain sebagainya harus ada, dan biaya mungkin biaya menyapa warga, masuk ke warung-warung, masuk ke pasar-pasar, sambil menyampaikan apa yang ingin dilakukan ketika sukses misalkan ya. Karena seperti yang kita tahu, politik itu adalah seni kan. Jadi politik itu seni. Nah oleh sebab itu para politisi ini selalu enjoy apapun yang terjadi. Bahkan ketika menang dia enjoy, ketika kalah juga enjoy. Itu politik yang sejati. Sehingga tidak boleh ada rasa dendam, tidak boleh ada rasa benci karena kalah kemudian ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Hindarkan itu semua. Dan itu yang akan dilakukan ke depan. Itu yang akan saya lakukan, dan itu yang sudah saya buktikan kepada masyarakat. Ya, ketika saya kalah tidak ngamuk-ngamuk, tidak nyerang-nyerang kepada siapa yang mengganti saya. Silakanlah mereka lakukan yang terbaik. Kita tetap akan mensupport. Kepada 2 bupati sebelum ini, saya baik semuanya. Saya menghormati mereka sebagai pimpinan daerah ya. Dan insya Allah itu membuahkan hasil lah. Saya yakin masyarakat melihat bagaimana langkah-langkah kita, dan ketika langkah-langkah kita positif, maka masyarakat mengapresiasi. Appreciate ya. Terakhir nih, bukan terakhir sih sebenarnya. Yang ingin saya tahu, kriteria yang dibutuhkan untuk M2 itu seperti apa sih sebenarnya? Untuk mengimbangi dan dalam artian untuk mengimbangi, tentu kan kalau orang maju ini kan kayak pasangan, sepasang, suami istri. Tidak boleh pautnya terlalu ini ya. Kira-kira seperti apa yang dibutuhkan dan yang dibutuhkan oleh Pamekasan? Saya berharap nanti itu dirumuskan oleh tim. Saya berharap seperti itu. Tapi gambaran saya ingin membangun suatu kabupaten, katakan membangun Pamekasan dengan hati nurani. Jadi bukan hanya berbicara anggaran, bukan hanya berbicara
terkait dengan tahapan-tahapan, bukan hanya itu, akan tapi membangun dengan hati nurani. Dan saya ingin nantinya di dalam calon pendamping nantinya, katakanlah M2 misalkan saya sebagai M1, saya ingin M2-nya yang tidak terlalu jauh lah dengan kepribadian saya, dengan karakter saya. Jadi sehingga dengan demikian ada semacam harmonisasi ya, kedepannya bisa sejalan dan seirama. Karena 5 tahun waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat panjang. Minimal seperti apa yang dulu ketika saya di Pendopo bersama dengan Pak Dadang. Alhamdulillah, ketika saya di Pendopo bersama dengan Pak Dadang itu tidak pernah ada gesekan sedikit pun ya, apalagi mencuat. Yang undercover saja tidak ada gesekan, tidak ada sama sekali. Alhamdulillah semuanya bisa diatasi dengan baik. Dan saya bersama dengan Pak Dadang ketika itu, alhamdulillah sinerginya cukup tinggi, sinergitasnya. Nah, saya berharap yang akan datang juga seperti itu. Siap. Amin. Semoga mendapatkan yang sama. Alhamdulillah. Sebelum diakhiri, ada satu lagi pertanyaan. Saya baru baca nih beberapa berita, paling baru naik kemarin kalau nggak salah. Ada yang bukan menyandingkan, kemungkinan bisa juga battle atau head to head kembali. Gimana jika head to head itu terjadi? Kholil akan ketemu lagi dengan RBT. Gimana? Sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Saya akan bertemu dengan siapa saja, silakan. Akan bermaaf. Kemarin saya pernah membaca bertarung, sebenarnya tidak bagus itu. Ya tapi begitulah wartawan ya, jurnalis ya harus seperti itu. Jadi kalau ada anjing menggigit orang, itu kan berita biasa. Lalu dibalik orang menggigit anjing. Jadi pada prinsipnya saya siap kalau misalkan harus head to head, silahkan. Kita tidak perlu menyudutkan orang lain, tidak perlu gerakan persekusi ya. Akan tapi ayolah kita bersaing dengan baik tanpa adanya permusuhan, tanpa adanya dendam ya. Tetap guyup nih. Tetap guyup. Jadi saya siap kalaupun harus head to head ya, siap, silakan aja, tidak ada masalah. Sebelum ditutup, apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pamekasan dari terakhir? Ya, saya punya jargon politik bangkit bersama, sejahtera berkualitas. Itu yang ingin saya sampaikan. Artinya apa? Jangan pernah bangkit sendirian. Jangan pernah bangkit sendirian. Jangan pernah bangkit sendirian, tapi harus bangkit bersama. Siapa yang menanam, dia pula yang akan menuai. Ya, menarik ini, ending yang menarik ini. Sejahtera berkualitas. Ada sejahtera berkualitas, ada sejahtera tidak berkualitas. Nah, kita ingin sejahtera berkualitas. Bagaimana caranya? Menumbuhkan kebersamaan. Ya. Siap. Ya. Saya juga ingin menutup, yang saya paling ingat dari apa yang disampaikan dari tadi adalah bahwa pemimpin yang baik itu atau pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang memberikan space kepada masyarakat untuk berkomunikasi dan untuk berinovasi, dan itu yang sangat penting dan juga berarti melibatkan masyarakat dalam membangun. Harus seperti itu. Sekarang jalan yang berlubang saja, padahal lubangnya hanya sekian, menunggu dana dari Pemkab, tidak bisa. Jadi masyarakat harus ditumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah tidak akan mampu membangun kalau hanya sendirian. Dan pemerintah jangan sampai keluar-keluar, saya bisa membangun itu tanpa partisipasi, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, itu yang harus kita tanam, ya. Berarti ke depan kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Pamekasan. Karena Kabupaten Pamekasan tidak bisa dibangun oleh A, oleh B, oleh C, tapi kita harus bangun bersama, dan kesejahteraan tersebut kita nikmati juga bersama. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.